Diseruput kopine gayang obrolane akeh ide-ide lan happy pokoke kopi jos. Saat ku terpaku mengenangkan nasib diri yang tiada arti, tak pernah ku nikmati megahnya dunia, bahkan ku tak pernah tahu cantiknya raut wajahmu. Duhai hari-hari berlalu bagai dalam mimpi, seakan ku berjalan di balik awan kelabu. Yang ada hanya hitam, yang ada hanya kelam. Aku melangkah dengan kepastian. Mengapa daku terlahir ke dunia ini, hanya menanggung beban duka dan derita. Pernah ku sesali, namun ini tiada arti. Kini aku sadari semua itu suratan darinya. Mengapa daku terlahir ke dunia ini, hanya menanggung beban duka dan derita. Pernah ku sesali, namun ini tiada arti. Kini aku sadari semua itu suratan darinya. Kini aku sadari semua itu suratan darinya. Udan grimes mangan kimpul. Cakep. Cakepnya mana Bapak Ibu? Cakep. Cakep. Bola Bang Suling nggih. Udan grimes mangan kimpul. Cakep. Dagangan laris duwite ngumpul. Harapane ngono Mbak Yu. Ora. Saben ngopo? Kowe muni piye harapane kaya ngono? Iya ya harapanku lak ngono saben dina ana sing teko lan tuku. Nah, Lah wong kowe tutup tutup wae kok. sedina. Ora iso wong wingi wis seminggu aku le nekel kok isa-isane. Mosok-mosok. Nekel bareng. Seminggu lho, tutupe ki sedina. Nih? Kok sik 6 dina aku holiday. Yo piye Yu? Wae. Saiki ngene lho Yu. Jenengan lungguh Yu. Lungguh aja jengking Yu. Lungguh. Tapi lungguh to. Lungguh. Lungguh kan wong umum kan ngene ya. Apa ora kok ngene iki lho malah pargo. Iki gawan. Oh, gawan. Ngene Yu, tak jlentreke ya Yu. Hmm. Alhamdulillah ya Yu. Lek ku dodolan iki saben dina esuk tekan bengi Hmm. atau bahkan tak rewangi ra turu kuwi. Hmm. Lah ya alhamdulillah akhirnya cementel. Terus Wis cementel lemah nang semanu. berarti kowe wingi kuwi prei-prei iki ngurus lemah ning. Ngurus lemah Sing Yu. tok urus apa wae? Hah? Sing tok urus apa wae? Nah, iki aku kan wingi yo jenenge aku durung pernah kok to. Ah, Aku wis pokoke tekon, Mm-mm. perso sik aku Mm-mm. kono. Piye iki runtutane piye ben iki lemahku leh tuku kuwi ben legal. Ngono lho. Oke, terus akhirnya Yo kuwi apane bayar pajak segala macam. Aku jadi ora tok lali kok yo. kowe Cepet iki. doyan kuwi. Yo ora. Lah aku ora ngerti. Sing
Nah, aku lah ya aku di karo maklar kuwi ditemokke karo sing wis sing kagungane lemah sing kono kuwi, Yo, heeh. digawe nang apa jenenge yo nek Apa? sik wong sik napa Pak ning not napa Pak? Notaris. Notaris. Not balok. Harus kuwi notulen ya. Tulisan. Notaris ternyata memang harus ada bayar pajak. Pembelian itu yang bayar sing dodol ki ya ternyata bayar. Loh, lek kepi to kowe kira gelem takon aku. Kowe ngerti po? Kowe Emang wis tau tuku lemah? Pak, ketoke kelulu kuwi kan. kok iki sajake koyo ono masalah. Tapi ternyata memang yo. Edian tenan no Pak RT iki. Mangkel aku nang iki carane aku entuk julukan janda melas. Jamel. Janda melas. Ngopo to nek teko ki nek ora ngamuk nangis. Takon Mas Kris. Inovasi kok kowe. Oh iya. Nari kek kok. Oh iya ngedan siki gulung-gulung ngono ya. Wis tenan aku ki nek kejane iki sing tenan aku karo Pak RT. Apa? Alah, tak critani to. Aku ku ora usah takon wong wis hafal polahe. Ora. Wae. Aku Yuyanti ngerti to? Mobilku Pajero semprot kae. Walah Pajero panas ya bonjero. Pajero Oh, tenan. pajarane Pajero Kae nek panas. pajak iki lho perpanjangan STNK kuwi lho. Heeh. Lah kok Pak RT iki tak titipi bayar ki sak desane njaluk tambah terus. Sok to. Tambah bayare kuwi lho. Artine nek dhewe kuwi Heeh. sing gadang banget kuwi, Hah? sing metik kuwi ra kata gigi kuwi. Kok ngerti? Kaya sapa? Gek wong ki tambahin rambut tuh lho yu. Mosok njaluk tambah dienggo tuku es teh, es jumbo. Njaluk nggo tuku mantrol. Ora mbok neneni ae. Maksudnya Nek diparingi dibikinke susu. Oh, aku matratap. Lah kuwi nek kowe nek do perpanjang kuwi tambah-tambah Ora lha kowe iki ngopo tuh kok dadak titip Pak RT kan wis banyak sekali cara. Lho kowe ngerti to Yu, sebagai janda elit aku kan apa? jobku Baleni janda apa? janda elit. Janda elit kok. Jadi aku ki ora sanget job kok Janda elit kok utang ting cerentang. Tekan apa? Kowe ngerti to, jobku nek mendina ono aku ora ada waktu gitu loh buat ngurus Ora ada waktu. Enggak ada waktu. Oh, kamu enggak ada waktu ya? Enggak ada waktu. Oh, jadi kamu tidak keleleran ya di rumah Apa ya? tuh keleleran? Ya kamu ngejob terus gitu ya. Kamu pasrah ke Pak RT tapi Pak ternyata RT. enggak amanah. Heeh. Hati-hati loh nanti kalau lewat depan rumahnya Pak RT itu jalannya pating plenyek loh. Iya. Kadang-kadang tuh suka mambu enggak enak ya. Iya. Basem gitu ya. Lah kuwi nyambune Pak RT kok. Iya iya. Piye. Apa? Kowe iki aja sok kaya ngono kuwi. Ana kok senengane ngumbar-umbar swara ora cetha kowe ki ontran. Ra ono kepiye to? Ora ono nang omahe. Lah, lho, iki wis takon ngono dhewe. Dong rasane aku dong apa? Takoni dhewe kuwi. Saya tak critake mau lho. Rasane Aku dekne. wis ning kene kudanan arep ning studio. Ramalan saka MBG iki Pak. MBG ki ono kepanjangane. Apa? Nek sik jenenge cuaca kuwi BMKG. MBG. Ramalan cuaca iki lho. BMKG. Nek MBG kuwi judule mblegenek. Wis ganti to. Ora ganti ten kuwi. Wah, kok ramalane nggon cuacane ngono-ngono. Piye? Wah, saiki cuacane penyakit kulit. Hah? Kok gini? Kulit cuaca eksim. Ekstrim. Ekstrim. Wis ganti to. Ekstrim. Nek kuwi penyakitmu. Oh ya maklum metik kok iya. Dadi ra iso muni Nek ekstrim. mateni RT niku pinten taun to, Pak? Padahal mati dhewe ya. Aku marune dalan rong rit ki mau lho. Rengrut. Wis ganti to. Rengrut. Kosek, nek vampir. Kosek, yuk, kosek iki tenan iki. Piye tenan? Nek vampir kan dhuwur lho. Bisa. Masa vampir cakil. Kuwi malah nek itu mah angel kuwi awet. Enek aja diracun sikik lho. Ben STNK ku dadi sikik. Aja mbok racun, aja mbok pateni sik. Piye? Iki sing nggo sinau. Oh, iya. Aja mbok pateni. Aja mbok pateni. Aku ki RT lho. Terus? RT lho ning kene. Terus RT seumur hidup lho. sapa le nyang umur ke hidupmu? Ning KTP kae. Terus? Aku ora tau mati. Oh iya. Seumur hidup. KTP seumur hidup kok. Nek KTP-mu kuwi Iki apa jenglot to tak dari iki? Atma, ning KTP ning ngene Pak RT kuwi seumur hidup. Ning nggon
tulisannya nama, Aldo, alamat iki jenis kelamin baru digambar. Wah. Masa? Kok ono sik gelem gambar yo? Karena gambar dene iki rumit kaya uripe. Tapi sing baku diluruske. Pak RT niku wonten komplain. Pak RT. Jenengan tilep teng pundi ayo duwite olala. Kok bendino jaluk tambah Mesake terus. niki Aneh mboten iki, iso kontek Ontena. kabeh lho, Pak. Dadian gara-gara Sopor. jenengan. Sewu nggih, Hah? Bapak. Kowe ning kono, kowe jejero kono. Yang Kowe jejero kono. namanya Ora setuju. RT Nah. itu kan memberikan yang terbaik buat warganya, betul nggih Bu nggih? Iya. Tak tulung lho Bu. Mbakane kok repot-repot arep ngurus pajak ning Samsat. Lewat aku to. Nah. Lho, mek tambah ST lho. Tambah ST nopo le jaluk bola-bali kok. Nah. ST Bakwan Lho, Hah? tenan. njaluk ST ning sak gerobake. Ayo ora mau Ora parno RT. tambah piro? Saiki dititipi umpama aku ning dalan kecelakaan. Aku loro, gelem kok kowe nambah iki. Nah, gelem ra. Ya, Ya Pak. iki bener tak pikir-pikir lho iki. Nah, Nah. RT padake. Ning tenan ukurane Atma. Piye? Mateni RT pirang tahun. Tapi Pak RT ning yo bapak RT. ngono iki jenenge ra apik lho, Pak. Ora apik Lho, gitu. duit TDS sing kudune butuh kan dadi Nah, kok ngene jaluk kok karo aku ya, oto. Kok kita tanya orang sing berkompeten wae piye Yo Pak RT? bener nek ulah lagi rondo elit apa-apa ono duit ono. Ning nek caramu kaya ngono, aku ki lho sebagai apa ya dituakan ning RT apa Dasawisma. Ah, Dasawisma. Aku ki wis sabar lho ngedepi polahmu, Pak. Aku ora sabar, kowe sabar kok susu kowe. Ya aku mergo duwe. Iki ada. RT ora sabar. Ki sabar iki lho. Kok kowe sane malah njuk saiki gawe gegete pati ngono kuwi polahmu terus-terusan. Kowe kira masalah perpajakan. Iki aku gek rampung bar seminar. Wah, seminar nang ngendi? Ning Kongo. Kongo ngendi? Kongo kuwi yo. Ya ampun. Kuwi yo itu salah satu adalah kota terdekat. Nah, kok ngerti? Kongo kuwi. Iya bener juga. Iki temen yang aku ketemu kiai sing berkompeten tak laporke kok. Nggak bisa loh, caranya kaya ngono ki ra iso loh. Iya. Merugikan warga. Warga. Apa-apa dadi duit, apa-apa dadi duit. Nakal. Loh, warga njaluk tulung. RT kan wajib gitu, Pak. Jenenge RT njaluk tulung. Ya ora iso. Wong kok njaluk jatah opa? Loh, saiki ngene lho Bu Yanti, umpama kowe njaluk tulung, kowe mangkat ning kono, kowe nganggo bensin ta ora? Ya nganggo. Nah, berarti kan tambahan bensin. Tapi kan kuwi wis tugasmu. Loh, tugasku kan RT, ora nggon perpajakan. Ya berarti kowe plus calo kuwi. Hah? Oh. Kok sik? Kula nuwun. Kopi Jose buka mboten iki? Buka komplit mboten iki dagangane sing komplit. Masya Allah. Soalnya kenapa saya harus bertanya komplit tidak buka tidak? Karena? Saya membawa tamu istimewa. Siapa itu? Ada pantun enggak? Ada pantun dong. Bapak Ibu monggo silakan. Monggo silakan. Monggo. Iya. Iya, Bapak. Bapak. Jangan selawatan dulu. Justru ini menunjukkan wong Jawa aja ilang jawane. Wong Jawa ki nang endi mesti do jabat tangan. Salaman kuwi ngaruhke tandha bukti nek awake dhewe saling iki bokong saling tandha yakti saling mengingatkan sopan santunnya awake dhewe. Tepuk tangan dong buat narasumber kita. Oh, ada pantun mengatakan, Yes. kebun binatang gembira loka. Cakep. Kalau Tejo datang bawa tamu istimewa. Tapi yang jadi pertanyaan saya, kenapa kebun binatangnya lihat saya? Oh, kalau kamu, Apa saya? kalau kamu tuh juga ada Apa saya? kebun binatang gembira loka. Cakep. Dua sayang, Ya. badanmu bokong semua. Tapi memang dia anggun kok, Mas. Apa? Anggun. Apa? Asli Ragunan.
Tenang. Aku sudah mengintip, sudah mendengarkan dari kejauhan problem yang kalian sampaikan Nah, tadi. kuwi lho, Mas. Tolong Mas. Tolong Nah, ini tepat sekali beliau-beliau yang kita hadirkan rawuh di Kopi Jos ini pengen nongkrong bareng wedangan, tapi nanti ada hasil rembuk yang bisa kita sampaikan ke pemirsa semuanya. Setuju. Gitu loh, ini hebatnya acara Kopi Jos sehingga 4 tahun berturut-turut mendapatkan yaitu dinobatkan menjadi acara terfavorit TV Yogyakarta. Tontonan terfavorit kota Jogja. Matur nuwun. Wis do kenal urung? Urung kenal. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Hei sayang, Apa? kok bokong semua? Dipun tepangaken monggo Mas Tejo. Baik. Tadi membahas soal pajak toh? Leres. Kalian sering titip Pak RT toh? Nah. Itu podo karo CALO. Artine calo. Oh, calon Itu jenengan. kurang pas dan kurang baik. Ngopo pajak dora turusi dewe-dewe? Padahal- Kita sambil belajar ben karo iso. Titip kok nyang Pak RT. Jadi gini loh, Mas. Ora iso. Tidak. Titip kok nyang Pak RT, nyang aku dong. Mas Tejo bisa. Jadi masalah perpajakan itu menurut Perpajakan ke perbajakan. perkiraan cuaca MBG tadi. BMKG. Ayo duduk. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, kita ketemu di Kopi Jos. Dan kali ini kita akan bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Tentunya kita nanti akan ngobrol-ngobrol bareng sambil wedangan bersama narasumber kita. Ada yang cantik, ada Ibu Ani Kusumawati SE. Beliau Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah KPPD Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Gunung Kidul. Sugeng sonten sugeng rawuh Bani. Wah, kalau kita ngomongin tentang Ibu Ani yang cantik. Dilihat dari jauh tuh kayak mata uang. Oh, mata uang apa? Peso. Peso tuh. Penuh pesona. Aduh. Lanjut sampingnya. Iki dia. Ada Bapak Ganteng, Bapak Putro Sabto Wabiono, SIPMT. Beliau Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kabupaten Gunung Kidul. Selamat datang Pak Putro. Mata uang. Panggilannya Pak Putro? Iya, enggak bisa kalau ini mata uang. Bapak tahu nggak bedanya Bapak sama antibiotik? Apa tuh? Kalau antibiotik itu diminumnya harus habis. Tapi kalau Bapak itu gantengnya nggak habis-habis. Oke, diain apa? Diiyain. Bapak gendong. Bapak diiyain aja. Hitung-hitung ngomong karo wong edan. Kamu nggak tahu bagaimana silsilah beliau dengan saya. Apa sih? Beliau itu adalah mantan saya. Mantan pacar. Mantan juragan. Oke. Kemudian di samping yang berkerudung merah Ini dia. ada Ibu Endang Sulsityowati. Mbok sing bener. Nang kene yo heeh tulisane bener lho. Ibu Endang Sulsityowati Esos. Bu, enteng leres apa, Bu? Napa? Sulistyo. Oke, salah ketik berarti ya. Ibu Endang Sulsityowati Esos, Kepala Bidang Pendataan dan juga Penetapan dan Pengembangan Pendapatan Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kabupaten Gunung Kidul. Mata uang. Enggak ada. Ada. Rupiah. Artinya Rupawan dan penuh gairah. Gairah bekerja Gairah kan menggunakan bekerja warna benar. merah. Iya, kemudian yang memakai kostum ini abu-abu apa ya? Abu-abu. Abu-abu ya. Saya bukan jenengan rada selereng. Beliau adalah Ibu Ratih Prima Marta Harining Tias. Ya. SH, penanggung jawab Jasa Raharja Kabupaten Gunung Gunung Kidul. Kalau istilahnya perkucingan. Weh, kok ana Itu kucing mahal kan bareng? dia kucing-kucing anggora apa Oh, dan iya. sebagainya. Ibu ini seperti anggora. Apa tuh? Karena anggun dan menggelora. Weh. Nah, kalau bapak yang ada di depan pakai batik, Hah? yang ada jenggotnya, saya pengen nyanyi untuk dia. Apa? Ngeri. Dan juga nanti teman-teman kita
adalah audien kita dari kantor BKD Gunung Kidul. Sudah terima kasih semuanya. Bapak Ibu tadi saya dengarnya kok masih loyo ya. Mungkin ini adalah ada yang sudah puasa, ada yang ini ya, yang luar biasanya. Coba saya minta tepuk tangan yang meriah nih sama teriakannya, mana suaranya? Coba saya pengen lihat kalau saya bilang kopi jos, jawabnya gimana kopi jos? Jos. Nah, gitu loh. Kok dari tadi kayaknya Bapak ngelihat saya tuh kayak terpesona gitu loh. Bapak sini pangku, Pak. Dan tentunya pemirsa kembali lagi ya bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Yes. Tema kita adalah bayar pajak kendaraan bermotor apa saja. Sebenarnya yang kita bayar atau bayar pajak kendaraan bermotor itu apa saja? Sebenarnya yang kita bayar, langsung tanyakan ke ahlinya. Silakan yang mau bertanya siapa? Oke, di hari ini Ibu siapa ini? Yang panggilannya Ibu Ani, Bapak Putro, Ibu Rate dan juga Bu Endang. Kesempatan yang luar biasa di kesempatan hari ini nyun sewu Pak Bu. Kan saya tuh dari tadi padu ribut sama Pak RT. Babakan apa pembayaran pajak dan lain-lainnya yang tentunya di kesempatan hari ini pun wow niku layal-layalan dah kowe ngerti ora? Nek kowe kok mlayu ning kono bla 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 ini itu dan sebagainya. Nah, sebenarnya Bu, kalau boleh saya tahu dari BKAD ataupun dari perpajakan itu mengurusinya ataupun dari apa pajak kendaraan bermotor yang banyak persyaratan-persyaratan yang lain itu cara pembayarannya seperti apa tuh Bu? Kok ngantek Mbak Olala itu mau bayar dewe aja wedi. Monggo silahkan yang mau menjawab untuk Sinten Bu yang STNK. Baik. Bani. Baik. Kalau cara pembayaran ya, kalau cara pembayaran itu bisa manual atau bisa melalui online. Oke, kalau Iya. tidak bisa dengan melakukan semacam itu dengan digitalisme itu Bu, bisa datang ke kantor? Bisa, ya Ya. secara manual silahkan datang ke kantor kami. Kantor kami ada di Indo, ada di Indo, itu ada di Wonosari. Kemudian kalau perwakilan di luar kita juga mempunyai ada Samsat Desa, kemudian ada payment point di BPD, kemudian juga kalau malam kita ada layanan di Sambipitu, kemudian juga malam minggu kita ada di alun-alun, kemudian minggu pagi kita ada minggu ceria di alun-alun juga, alun-alun Wonosari. Banyak loh ternyata banyak banget ya Itu Bu. loh, banyak sekali Ada yang buat kita. poin ya. di bank juga. Ada Di BPD. Acara-acara di hari Minggu juga ada. Ada, Jadi Minggu ceria. oh cuma manfaatkan kesempatan. Makanya Pak kan saya RT. sing nanya carane bayar piye mergo ben kowe ngerti oleh diopas apusi karo Pak RT terus. Rasa perlu nganggo calo nek umpamane kowe sibuk boleh nganggo calo, tapi kan sing penting tahu bagaimana kredit yang harus dilakukan kan ngono. Saya kan nolong nyonya Bu kan sebetulnya kan banyak di gunung tadi ada yang keliling tadi ada di Iya. kalau malam. Aku Ada kan mengejak bis, malam iya. mingguan karena ini kan jauh-jauh ya Bu. BDE ini loh. Apa? Canda. Alasan. Maksudnya mau tajak bareng ning alun-alun Wonosari untuk tapi dia mau aku ya piye to? Rugi to bati to aku ya. J, tapi nun sewu Bu, J. mungkin Bu Ani, Pak Putro, Bu Endang sama Bu Rate J. Nah, itu kalau kita bayar pajak kendaraan bermotor, itu sebetulnya itu kudu tahunan, apa 5 tahunan, terus bedanya apa itu Bu? Mungkin bisa dibantu jelaskan Bu. Baik. Jadi pembayarannya ada 2 macam, nggih. Kalau yang 1 tahunan itu pengesahan ulang, jadi dilakukan tiap tahun. Oke. Dan kalau 5 tahunan itu kan STNK berlaku selama 5 tahun, nggih. Jadi tiap 5 tahun sekali itu nanti ada ganti STNK pergantian, pergantian. Iya, nanti cek fisik namanya, cek fisik. Nah, untuk 1 tahunan itu syaratnya cukup membawa KTP sama STNK. Jadi nggak perlu ngasto BPKB, nggih. Jadi KTP sama STNK. Nggih, kalau 5 tahun. STNK juga, J. Iya, kalau 5 tahun itu perlu dicek fisik. Jadi kendaraan dibawa ke kantor induk. Kalau yang dekat dengan kantor induk, tapi kalau yang di luar kita ada Samsat Desa, nggih, ada 4 tempat kita itu. Silahkan diasto ke sana kendaraannya, kita cek fisik. Nah, setelah cek fisik itu nanti kita proses. Jadi syaratnya ada pertama ngasto KTP, nggih. KTP, kemudian STNK-nya, kemudian kendaraannya dibawa untuk cek fisik, nggih. Kemudian BPKB-nya, nggih, leres, iya. Nah, tadi di awal Bu Ani ngendiko katanya kan bisa online juga. Nah, kalau Bisa. 5 tahunan berarti boten saged online, J, Bu. Betul, karena Karena harus bawa cek fisik tadi, fisik, Nggih. nggih, leres, Oh, iya. Terus ada program apa lagi yang terbaru Bu untuk tahun 2026 ini yang bersangkutan dengan pajak berkendaraan? Apa antar pemutihan apa-apa dan Belum, sebagainya, ngoten untuk awal ini belum ada pemutihan, Nggih. nggih. Kalau biasanya kita kan
Pemutihan memang ada tiap tahun, tapi bulannya kita belum tahu. Pemutihan itu ada, kalau tahun ini belum. Tiap tahun ada. Pemutihan tempat tak pilo putih lho ngeyel ini kok. Bukan itu maksudnya. Orang aku, oncen bener omonganmu emang mata ini artinya pelan-pelan. Oke. Aku kok le. Aku masih Oke. ada banyak pertanyaan tapi Aku kayaknya juga ada nanti satu ya. pertanyaan, biar nyambung dulu satu aja. Oh, iya, Menurut boleh. saya, kan biasanya kalau perpanjangan itu kan kita menerima 2 lembaran itu. Nggih, leres. Isinya apa terus bedanya apa Bu Ani itu? Nggih. Sebelum dilanjutkan nggih, Nggih. tadi kalau 5 tahunan itu ada tambahan biaya untuk cetak plat nggih. Jadi karena ganti nggih. plat itu ada biaya, untuk sepeda motor itu 160, kemudian untuk mobil itu 300.000. Itu namanya penerimaan negara bukan pajak. Nggih. Oh, jadi Dan itu di luar pajak nggih Bu nggih. nggih leres. Oke, jadi Nggih. saat plat itu putih kabeh atau Bu ketoken nggih? Nggih. Iya, sekarang Oh, sudah itu putih. Program pemerintah mau begitu nggih. Nggih, Kan tadi Bu nggih. nyambung, kalau 2 lembar niku napa bedanya Nah, yang kita terima? lembar yang pertama itu Tahan namanya dulu, Bu. Nanti kita ngejawab setelah ini, jangan kemana-mana. Kaget loh Bu Ani. Tahan dulu, karena kita akan kembali setelah yang satu ini masih bersama kami di Kopi Jos. Seruput kapine. Diseruput kapine gayat obrolane ake irwane lan happy pokoke kopi jos diseruput kapine gayat obrolane ake irwane lan happy pokoke kopi jos diseruput kapine gayat obrolane Kembali lagi di Kopi Supaya Jos. sangat pemirsa masih setia bersama kami di sini, banyak informasi yang nanti akan kita sampaikan dan juga tentunya kita kasih secara cuma-cuma untuk kebutuhan masyarakat yang mungkin kurang paham tentang perpajaan, jasara harja, ya toh. Dan inilah dia yang kita nanti bersama para narasumber yang sangat luar biasa di Kopi Jos. Tentunya masih bersama kantor BKAD Gunung Kidul. Nah, di sini selain Bu Ani udah lengkap Pak Putro juga. Pak Putro nuwun sewu. Kalau terkait dengan perpajakan seperti ini, apa fungsi BKAD? Jangan dulu Karena kita masih bertanya Bu Ani dulu tadi. Ya. masih ada juga suguhan yang luar biasa yang hadir. Ini adalah kita lihat para pasoryani, para penonton. Kita ada gumoh deh kita kemarin. Ini adalah unjukan khas dari Kopi Jos. Unjukan apa, Bu? Unjukan jahe gepuk. Itu ramuan yang luar biasa, Pak Bu. Saya balik karena goyang loh, Mas. Lho ya. Oh, isi. Ini kok sakit pun unjuk saya sih. Pulau dari goyang Bapak SGGN nih. Iya. Anggo. Baik. Yuk. Enggak dipun unjuk iki. Nyambung ke Bu Ani tadi satria pun. Iya. Masih balik ke Mas tadi. Terima kasih pimpinan Anggur Kulon Progo. Bapak Ibu boleh diunjuk sampai kita mendengar jawaban Bu Ani. Nuwun sewu Bu Ani, tadi masih ada PR1 panjang menjawab 2 lembar yang kita terima setiap kita perpanjangan atau membayar pajak bermotor kita. Sama sekalian kalau online terus lembarnya itu gimana? Gitu, Bu. Baik. Untuk lembar pertama itu namanya STNK nggih. Di situ ada masa berlaku. Jadi STNK kan berlaku selama 5 tahun. Jadi di situ nanti ada data. Yang pertama nomor polisi. Jadi AB berapa gitu nomor polisi. Kemudian di bawahnya ada nama pemilik. Kemudian juga ada alamat pemilik. Kemudian di bawahnya juga nanti ada merek, ada tipe, jenisnya apa.
Itu kemudian nanti ada nomor rangka, kemudian ada nomor mesin, warna kendaraan, bahan bakarnya apa, dan nanti ada di situ semua. Oke, Ya, itu yang lembaran. Itu keterangannya Ibu, nggih. Ya, itu lembaran pertama. Nggih. Kemudian di lembaran kedua itu tanda bukti bahwa Bapak Ibu sudah membayar pajak. Nanti di situ komponennya apabila itu itu mobil baru nanti ada namanya biaya balik nama nggih. Ataupun yang BN itu ada 2, BN 1 dan 2. 1 untuk baru, kemudian 2 untuk yang second. Oke. Nah, di situ nanti yang dibayarkan itu ada biaya balik nama, kemudian ada pajak kendaraan bermotornya termasuk opsinya nggih. Kemudian ada biaya administrasinya juga di situ nanti. Seandainya Semua tertera di situ. ada di Dan situ. itu boleh dibawa si Jito STNK Neto atau itu juga harus nempel di belakangnya, Bu? Itu di belakangnya. Dan satu lagi tadi, di sini ada Mbak Prima. Tentunya kita membayar yang namanya SWD KLLJ. Itu Apa yang itu, ada Bu? sumbangan dana wajib kecelakaan lalu lintas jalan. Itu. terkait dengan jam ini kok. Mbak J leret. Kalau begitu kita nyambung nanti dengan Mbak Prima. Iya, Oke, betul. makasih Bu Ani Tapi penjelasannya. saya boleh nanya satu aja Boleh, boleh? gimana coba? Kalau sepeda listrik, motor listrik yang berbasic listrik ngoten niku juga bayar pajak juga? IPL bukan saya ngurus. Ya, iya, beda. Aku tahu loh, aku tahu takon nampak polisi. Aku jujur kan kancaku polisi. Dan nek misale mobil listrik iki sing nilang polisi Pak PL mah dituthuk sirah. Lah iya, kowe iki ganteng-ganteng. Sing nilang polisi apa PL ning mobil listrik iki. Ya kowe iki ganteng-ganteng blok kok ya. Emosi aku yo nek nek kados ngoten niku pripun nggih nyun sewu wong kula namung wong tukang teng dapur gitu. Dadi Nggih. mboten ngerti napa-napa. Nggih, baik. Nyuwun arahanipun. Nggih, untuk kendaraan listrik nggih itu sesuai dengan peraturan Gubernur nomor 43 tahun 2025 bahwa untuk kendaraan yang berbasis baterai ataupun listrik itu 0 nggih. 0 untuk pajaknya. Sementara ini memang 0. Duwe apa Iya. piye? Ya ora. Duwe mau skuter cilik kan. Iya, masih 0. Ini masih jinol kan? Iya, 0. Lah nek ngono tuku listrik wae yo. Ya, Kan dikira karo 0. PLN. Ya. Tapi itu ada pembayaran juga nanti di jasa raharjanya. Oh, gitu. Iya. Tapi Untuk ya 5 tahunan aman. ya untuk motornya nanti 35.000, kemudian untuk mobil Rp143.000. Ah, terus itu nek di ono cegatan gitu, Bu, lolos sih. Mandek. Lah iya kan kan tergantung abonemen apa pulsa. tetap nanti itu tidak kena ya. Biasa iki. Pajaknya masih 0 dan tadi ya untuk online itu kalau kita melalui BPD ada namanya e-posti. Jadi di sini ATM, di sini kemudian ada mesin e-posti, kita bisa cetak di situ. Tapi Bisa seandainya print di situ ya Bu ya. bisa, ada alatnya nanti di situ ada alatnya. Jadi Memang berdampingan. pemerintah sudah menyiapkan dengan kemudahan gitu Nggih. jadi ono program baru ya ada fasilitas yang baru juga atau nggih Bu nggih. Nggih. Oke. Mas. Yes, kalau Betul. melalui GoPay, kemudian ada melalui Tokopedia, Iya. kemudian Indomaret, ada Signal dan lain sebagainya, itu nanti silahkan datang untuk cetak di kantor. Kalau Signal bisa melalui Bukti. pos. Iya, bukti pembayarannya itu. Oke, nanti siap, kan tertera kalau ada GoPay atau apa kan pembayarannya di situ nanti Nggih. pun astoke mau. Matur nuwun Bu Ani, nuwun sangat sedikit kita jadi pencerahan ya. Dan iki nuwun sewu, lenggahnya Pak Putro di sini menika terkait dengan perpajakan menika BKAD menika bagian Tugasnya apa apa? tugasnya di sini, Pak? Nah, itu. Iya, terima kasih, Pak Nuwun. Nggih. Artinya sesuai dengan namanya BKAD Badan Keuangan dan Aset Daerah. Nggih. Artinya terkait dengan keuangan itu dalamnya kan mencangkut mengenai dalamnya penyusun APBD, kemudian juga peraturan APBD, dan juga dalamnya adalah terkait dengan penerimaan, Nggih. baik itu penerimaan pajak maupun retribusi daerah. Khususnya Iya. BKAD yang kedua adalah mengenai perpajakan. Nggih. Terkait dengan pajakan itu sendiri, untuk yang pajak dan bermotor, artinya ini menjadi kewenangan dari provinsi. Nggih. Nah, dengan daerah, kita di Kabupaten Gunung Kidul, kita menerima ada yang dikatakan sebagai option pajak itu sendiri. Nah, itu jadi bagian dari keuangan kabupaten. Sebagai yang kita kelola di daerah, dalam kabupaten untuk ya dipergunakan bisa untuk peningkatan jalan, kemudian pemeliharaan jembatan Nggih. dan sebagainya. Dan nuwun sewu Pak saya potong. Iya. Seumpama wilayah kita Gunung Kidul lagi kata nggih, Hmm. istilahnya kendaraan bermotor sing prat luar Gunung Kidul. Hmm. Nah, itu dos pun dimasuk kemana itu? Pajaknya itu masuk ke BKAD kita apa gimana Pak itu? Itu kan terkait dengan option. Nggih. Itu kan sebenarnya pajak yang sesuai dengan kondisi existing kendaraan yang ada di daerah sendiri.
Nah, jadi ketika tadi seperti kendaraan-kendaraan yang plat luar J. Gunung Kidul, namun ada di Gunung Kidul, Betul. nah itu pajaknya praktis yang terima adalah di luar Gunung Kidul. Di daerah tersebut, Iya, nah itu dari yang- plat tersebut, Iya, nah itu yang kita himbau. Kalau memang warga Gunung Kidul memiliki kendaraan bermotor berplat luar Gunung Kidul, ya kita himbau agar segera balik nama jadi plat di Gunung Kidul, sehingga pajaknya masuk Gunung Kidul, karena tiap hari kan beroperasi di Gunung Kidul. Betul. Nah, sementara menggunakan fasilitas jalan Gunung Kidul dan sebagainya, namun pajaknya kok di luar daerah kan jadi tidak kurang kurang efektif lah seperti itu. Artinya kita Oke. himbau agar ada segera dibalik nama untuk plat Gunung Kidul sehingga pajaknya masuk di Gunung Kidul. Oke, berarti memang himbauan kepada Iya, masyarakat iya. yaitu dulur-dulur ke Gunung Kidul. Siapa tahu jenengan nonton hari ini terkait Kopi Jos, himbauan dari BKAD Gunung Kidul, nek don duwe mobil motor sing platmu sing njaba Gunung Kidul dan dadi balik nama dadekne plat Gunung Kidul. Mergo napa? Ben pajek ke iso nggo manggon Gunung Kidul. Awakmu wirawiri nang Gunung Kidul ning pajakmu merono kan ndek eman-eman gitu, Pak. Secara strategi pengelolaan anggaran sudah terlihat nyata nggih Pak nggih. Saat ini mau menuju ke tempat-tempat mungkin kayak destinasi ya dalannya wis penak apa-apane wis penak. Gunung Kidul. Jadi kalau mungkin plat itu di luar Gunung Kidul, jadi pajak sudah masuk Gunung Kidul. Kalau udah balik nama ya Pak ya? Iya. Oh, tapi balik nama itu umpama mobilnya pickup ganti Pajero itu bisa balik. Kowe iki malah memperkeruh terus kowe iki. Kan dibalik nama mobilku kan pickup Pak. Bisa. Bisa. Bisa bapak tak balik. Maksudnya itu yang dinamakan bukan kendaraannya, tapi kepemilikannya. Nah mobilmu trondrong ya jenenge Pajero dadi serampangi wong. Ning nggonanmu khusus arep tak balik nama dadi mobil ambulan. Mau ngangkut kowe. Oke, kasih semangat dulu untuk teman-teman kita dari PKRI Gunung Kidul. Oke. Terus kalau boleh saya tanya Pak Nyun Sewu, ini J. kalau kita mau mengetahui tentang nggih, kembali lagi ke kados kula sing cubluk niku wau nggih, BKAD itu sudah ada inovasi digital seperti apa Pak untuk mengedukasikan ke Dan pelayanan ya, dan tentunya, pelayanan ke masyarakat, terutama sing kaya kula mboten iso dolanan apa kuwi Mas Digital. komputer kayak gitu-gitu loh Pak. Seperti apa inovasi terbaru di tahun 2026 niki? Jadi pada misalkan kita di BKAD Gunung Kidul kan terintegrasi bersinergi dengan KPWD J. itu J. terkait dengan program yang ada, J. inovasi yang ada di KPI, artinya kita himbauan semacam itu J. kita sampaikan melalui medsos kita di BKAD, Oke. baik itu melalui Instagram kami, J. kemudian juga di TikTok atau di Facebook dan tempat website kami itu juga kita sampaikan. Nggih. Artinya kita himbauan yang terus kita gencarkan, kita sampaikan ke masyarakat agar standar pajak dan bermotor, kemudian juga saya sampaikan tadi yang masih berplat di luar dari Gunung Kidul agar segera dibalik nama, kemudian masuk di Gunung Kidul. Bagian dari inovasi kami dan memanfaatkan teknologi yang saat ini berkembang. Oke. Tapi Jadi jujur Pak, untuk saat ini di kantor BKAD sendiri dalam mengelola perpajakan di Gunung Kidul masih aman-aman toh Pak? Alhamdulillah aman kali ini. Aman nggih, ya. ketertiban wargane sih iso Aman. dipertanggungjawabkan ya Pak Ya, nggih. nggih. Matur nuwun dulur-dulurku, ayo sadar sing urung. Nah, ini nyambung ke Bu Prima yang selalu tampil prima kayaknya ini. Kalau terkait dengan jasa harja, tadi nyambung dengan pangandikanipun Bu Ani itu bagaimana mengelolanya dan juga mungkin yang diberikan kepada masyarakat tentunya. Terus Bundi, Mbak Prima. Perlu kita jelaskan juga, J. Jasa Harja itu adalah sebuah perusahaan BUMN, bukan usaha milik negara, di mana kami mengelola Undang-Undang 33 dan 34 tahun 1964. Jasa Harja itu mengelola asuransi sosial wajib, ya, yang nanti di mana masyarakat itu nanti wajib membayar salah satunya SWDKLLJ. Yang tadi disampaikan oleh Bu Ani, SWDKLLJ itu adalah sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Itu gunanya untuk ngapunten nih, ada yang kecelakaan lalu lintas 2 kendaraan. Nah, itu nanti mereka atau korban-korban kecelakaan itu bisa mendapatkan haknya atau santunan dari Jasa Harja. Nanti jadi kami adalah yang menanggung biaya selama pengobatan. Bahkan mengalami Bu.
Waduh, di mana? Ditanggung oleh Jasara Harja. Sampai cuman sekarang mau tambah ganti gigi nggak boleh ya? Anaknya gigi jarang. Mbakmu. Luar biasa bayangan. Jadi dengan Alhamdulillah. adanya Jasara Harja itu memang sangat membantu banget, Ji. Insya Allah sangat Termasuk dari membantu. ada tambahan yang tadi kan Iya. ketika Bu Ani tadi, Ji. Betul. Nah, ada beberapa mungkin yang dilengkapi seperti dokumen atau apa yang untuk masyarakat ketahui, Bu. Iya. Kalau pengurusan Jasara Harja itu adalah utamanya adalah dari laporan kepolisian. Oh, oke. Jadi kami itu bekerja sama dengan kepolisian karena syaratnya dari Jasara Harja itu sendiri adalah harus ada laporan dari kepolisian. Nanti dari pihak kepolisian sudah bersinergi dengan Jasara Harja, Oke, maka asesmen gitu jadi nanti kami akan mendapatkan salinan laporan kepolisian, yaitu menyatakan korban-korban kecelakaan yang bisa kita Dan jaminkan. baru bisa diklaim. Betul. Dan untuk saat ini memang Jasara Harja itu sendiri sudah bekerja sama dengan berbagai rumah sakit yang ada di Yogyakarta, sehingga nanti untuk pembiayaannya itu kita langsung menerbitkan yang namanya jaminan garansi letter atau penjaminan langsung ke rumah sakit. Jadi korban ini nggak perlu lagi bayar lalu nanti nukarkan ke Jasara Harja, sudah tidak seperti itu. Jadi inovasi kami adalah memberikan pelayanan yang cepat kepada Dan masyarakat. bisa online Bisa. atau manual, harus manual karena Bisa. beberapa bisa ya. Bisa. Oke, Jadi baik. untuk online-nya itu adalah ketika kami mendapatkan salinan dari kepolisian nama-nama korban kecelakaan, sehingga dari situ nanti kami akan membuatkan surat penjaminan dan kami langsung tembuskan ke rumah sakit. Jadi itu mempermudah korban-korban udah sakit nggih Mbak nggih, udah sakit kan kasihan, masa harus ngurus-ngurus. Nah, kami di sini hadir untuk memberikan percepatan jaminan seperti itu. Dan kriteria kecelakaan seperti apa, Bu, yang bisa Nah, dijamin dari Jasara Harja? Nji? kecelakaan yang dijamin oleh Basicnya, Jasara nggih, Harja nggih. itu sebenarnya adalah kecelakaan angkutan penumpang atau misalnya bus, mungkin saya jelaskan aja, Nji. bus nanti kecelakaan karena bus itu kan masyarakatnya yang penumpangnya, mohon maaf, itu bayar yang namanya DPWKP. Yes. Dana pertanggungan wajib kecelakaan. Nah, sehingga ketika atau IWKBU, nah ketika si penumpang tadi membayar karcis itu kan ada Jasara Harjanya. Nah, itu untuk menanggung nanti apabila terjadi kecelakaan. Berarti nek untuk hilang raiso. Kemarin tuh saya kecelakaan sama bis, Bu. Tapi Nggih. semua ditanggung oleh Jasara Harja. Nggih. Gitu loh, entah epiro. Cuman umpama loh disumbang 20 juta umpama. Lah mungkin tak evaluasi to sing tiyane tak jaluk ora lah ya. Ora jaluk susu. Ya nggak boleh karena memang itu kan mungkin tidak bisa diuangkan, Ji Bu, Ji. Betul. Jadi kalau memang Itu bisa diuangkan. Aku ora nyandak ya mikir Bombangane turah bapak ditutuki meneh piye? Gelem ra nek ngono kuwi. Iki iki padha karo kowe kuwi mbayar ning nggon toilet pipis. Ya ta? Kok kuwi mbangane susu kowe pipis meneh kan ngono paling ora. Lah kuwi mbangane wis disusuki ditutuki meneh piye gelem ra? Nah, arep bangane disusuki dititik mau untune ngisor kuwi. Makanya aku mau nanya kan kemarin tuh kan kalau kecelakaan seperti ini kan ada mungkin Jasara Harja sekian. Kalau meninggal kan beda lagi ya Bu. beda ya? lagi, Gitu nggih. loh. Aku pengen nulis Jasara Harja ora kan. Kesini. Amit-amit. Kalau untuk proses Bu Prima itu pencairan langsung Cepet saya. Jadi cair atau gini. nunggu? Jadi gini, Mbak. BAP. Kalau untuk dari penyerahan jaminan kami ke rumah sakit itu yang pasti kami menunggu laporan dari pihak kepolisian. Apabila laporan kepolisian itu langsung dibuat oleh pihak kepolisian, yaitu di mana unit Gakum atau unit Laka Lantas ya, itu nanti segera kami langsung bisa langsung membuatkan karena itu kami koneksi jaringan, mengkoneksi sistem dengan pihak kepolisian. Sehingga ketika kami ada korban kecelakaannya, kami langsung bisa membuatkan ini nanti dibawa ke rumah sakit mana. Nanti langsung kita misalnya di Sarjito ya, langsung kita jaminan tersebut sebesar 20 juta kita Langsung ke- kirimkan ke Sarjito. Oke, tapi Nggih. kok semua terkonek dengan semua rumah sakit tuh, Ah, Bu? Nggak betul. pilih-pilih tuh maksudnya. Mboten. Iya, Karena jadi menurut saya ada program pemerintah juga yang XX itu kan tidak semua bisa memakai itu Nggih, gitu maksudnya, nggih. Ji. J. Kalau di Jasara Harja itu sendiri yang pasti apabila kecelakaan tersebut dua kendaraan atau ada lawannya atau tadi kecelakaan tunggal tapi angkutan penumpang umum atau bus atau angkutan-angkutan penumpang lainnya itu pasti dalam jaminan Jasara Harja. Oke. Nggih. Baik, kita juga timbul pertanyaan seandainya ini membayar Jasara Harjanya kan di
wilayah Gunung Kidul. Tapi kondralah kok kejadiannya di luar Gunung Kidul. Mungkin yang namanya kecelakaan ya itu nanti misalnya masuk rumah sakit di luar Gunung Kidul, gimana prosesnya? Nanti kita tanyakan. Tapi Jangan kita kemana-mana dulu. lihat yang satu ini dulu. Tentunya masih di sini di mana? Kopi Jos. Disebut kopine. Diseruput kopine gayang obrolane ake ide wone lan happy pokoke kopi jos. Diseruput kopine gayang obrolane ake ide wone lan happy pokoke kopi jos. Diseruput kopine gayang obrolan ake ide wone lan happy pokoke kopi jos. Kita sapa dulu penonton kita dari kantor BKAD Gunung Kidul, mana tepuk tangannya. Terima kasih matur nuwun, semangat untuk kita semuanya. Lanjut ya Mas. Oke. Saya melihat sesuatu. Apa? Ada yang lain duduk di belakang. Oh. Ada seseorang yang ganteng sekali. Aduh. Tapi tertutup dengan kegantengannya itu adalah ketutup rok. Ngopo dong ngadek apa ini? Ya aku kan asal. Tapi ada yang lebih ganteng lagi di depan. Yang mana Yang sih? tentunya itu adalah jodoh saya. Alah, yang mana? Bapak yang pakai baju biru di belakang tengah itu. Oh. Padahal gelap loh kelihatan. Bapak nyun sewu, Bapak nggak lagi ada masalah ya Pak J. Bapak datang ya Pak J. Dari tadi ngelihat kita itu seperti ada beban besar. Kita kan anak muda dari awak dhewe iki abot ya biasanya. Mungkin Bapak bener. dari mana nyun sewu? Wonosari BKAD atau? Oh, Oke, ternyata pilihan Anda tepat ya. Luar biasa. Dan dengan Bapak siapa? Pak Tri. Tri, itu nama pendeknya Pak Tri. Pulau Simpati. Nama pendeknya Pak Tri. Panjangnya? Trimo Mundur. Timbang loro ati. Oke, kita kembali dengan apa sih? Benar, Pak Tri sehat? Sehat luar biasa. Pak Tri yang saya mbok jumeneng sekedap, Pak. Alah-alah kan ngapa ta? Sekedap, Bapak sekedap jumeneng, Pak. Pak, sekedap toh, Pak. Yang sewu itu loh, temennya di shoot langsung itu soalnya Bapak enggak. Anjir, Pak Tri. Ya Allah, kayak Garuda ya, Mas. Oh, Garuda. Garudawan dan bikin menggoda. Dan Pak Tri selamat, Anda nanti pulang membawa kulkas. Tanpa pintu. Baik, kita kembali lagi Kopi Jos dan masih dengan obrolan kita bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Tema kita bayar pajak kendaraan bermotor apa saja sebenarnya yang kita bayar. Nah, tadi sedikit kita nambah ke Bu Prima ya. Yes. Bu, kalau kejadiannya di luar Gunung Kidul padahal bayar jasa harganya di Gunung Kidul tuh terus pun di cara mengurusnya dan kepiye cara prosesnya Bu Prima? Dapat kita jelaskan juga apa kecelakaan jasa raja ya, pembayaran jasa raja itu misalnya bayar pajak di bayar SWDK LLJ-nya di Gunung Kidul, tapi kecelakaannya ternyata di kota Yogyakarta. Itu enggak masalah Mas, karena kita berlaku secara nasional bahkan di seluruh Indonesia. Oh, Gitu. gitu. Jadi kita berlakunya seluruh Indonesia. Jadi mau kecelakaan dimanapun tetap mendapatkan hak santunannya dari jasa raja. Karena utamanya dari jasa raja Betul, tadi ya. betul, Nje. Oke. Dan Nah, tadi di awal Bu Nun Sewu Pak RT ada pertanyaan. Tadi kan ada berapa? 20 juta ya toh? Betul, Totalnya 20 ya. juta, iya. Itu seandainya nya kepake 15 juta, nya kepake 17, pokoknya tidak sampai 20. Itu gimana sisanya itu? Nje. Memang kalau untuk sisa dari plafon 20 juta itu memang tidak bisa diuangkan. Nje, tidak bisa diuangkan. Namun apabila ternyata masih
masih harus berobat lagi atau yang namanya rawat jalan itu masih bisa digunakan, Mas. Jadi nggak harus habis saat itu juga mboten. Tapi ya memang kalau misalnya memang 2 minggu lagi harus rawat jalan masih bisa digunakan dengan sisa plafon yang ada. Iya, begitu. Sampai ke nominal 20 juta tadi. Iya, dengan maksimal 1 tahun dari tanggal kecelakaan. Oke, jadi ada batas waktunya ya. Ada batas waktunya. Oke, baik. Sekarang kita geser ke Bu Endang. Non sewu ada Bu Endang Sulistiyawati Esos, beliau Kepala Bidang Pendataan, Penerapan dan juga pengembangan pendapatan Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kabupaten Gunung Kidul. Tentunya nyambung dengan Pak Putro. Bu Endang non sewu. Nek jenengan menika apakah mengurusi mungkin ketertiban dari para pembayar pajak sing do beler sing do ngeyel atau bagaimana Bu tugasnya, Bu? Jadi, terkait dengan pajak Nggih. kendaraan bermotor Nggih. itu kan merupakan pajak provinsi nggih kewenangannya. Heeh. Kemudian kalau di tempat kami di BKAD itu kan ada namanya sinergi pemungutan. Sinergi pemungutan. Jadi membantu ketugasan dari KPPD, misalnya seperti acara pada hari ini, itu salah satu bentuk sinergi pemungutan. Jadi anggarannya di tempat kami dan itu digunakan untuk kita sharing, bersinergi. Jadi nanti masyarakat bisa mengetahui kewajiban-kewajiban itu yang kita lakukan gitu, yang harus dilakukan oleh masyarakat yang memiliki kendaraan seperti apa, kita lakukan sosialisasi. Di samping itu kita juga melakukan namanya pendataan atas tunggaan-tunggaan, karena setiap tahun itu kan selalu ada tunggaan yang ya masyarakat yang belum melakukan pembayaran pajak kendaraan secara tertib ya. Nah, kita di BKAD itu sebagai bentuk sinergi pemungutan kita melakukan pendataan melalui kalurahan ya. Jadi kita anggarkan untuk melakukan pendataan. Di tahun kemarin kita menganggarkan 29.000 kendaraan yang kita lakukan pendataan. Di tahun ini pun juga sama, di 2026 ini kita juga melakukan pendataan atas tunggaan-tunggaan yang ternyata dari tahun ke tahun masih sangat besar gitu. Lah itu yang kami lakukan di BKAD. Terus sosialisasi masuk ke setiap kelurahan, kementerian, nonton-nonton itu apa yang dilakukan tentang mereka, Bu? Ketemu kumpulan apa-apa? Ya, jadi bentuk sosialisasi sampai seperti ini media elektronik informasi kita juga melalui langsung ke masyarakat, ketemu dengan ibu-ibu PKK misalnya. Kita bekerja sama dengan Jasara Harja, dengan KPPD. Jadi sebagai narasumber nanti kita mengedukasi ke masyarakat atas kewajiban-kewajiban terkait dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Juga kita himbau masyarakat yang memiliki kendaraan masih di luar Gunung Kidul untuk bisa segera melakukan balik nama. Agar nanti bisa pajaknya masuk di Gunung Kidul gitu. Kalau masuk ke mana itu tadi sosialisasi gitu-gitu ada struktur ideal enggak, Bu, yang dilakukan? Ya kita berupaya di samping pertama sebelum melakukan pendataan kan kita mengundang semua lurah, ada kalau tahun ini mungkin sekitar 125 kelurahan yang kita undang, kemudian kita sosialisasikan agar mereka pada saat melakukan pendataan itu datanya bisa valid dan bisa digunakan oleh KPPD untuk melakukan penagihan gitu. Itu yang kami lakukan. Di samping itu juga dengan media medsos, kemudian melalui menggunakan baliho, itu kita lakukan sosialisasi secara masif gitu. Tapi kalau melakukan secara personal, ngelayangi wongnya langsung itu enggak jarang ya, Bu? Nah itu yang dari kelurahan kita kan menggandeng jadi nanti biayanya dari BKAD, petugasnya dari kelurahan. Mereka mendatangi satu persatu ke rumah-rumah masing-masing untuk mengingatkan ya Bu. Betul. Jadi kalau saya tanya tadi Ibu bagian penertiban sih. Struktur idealnya seperti itu dan tentunya juga di kesempatan hari ini tadi sudah disebutkan tamu kita kan dari BKAD Gunung Kidul. Di sini juga kita kehadiran dari tamu-tamu atau juga tentunya yang sangat spesial dari KPPD DIY, tepuk tangannya mana? Terima kasih KPPD DIY. Luar biasa
pokoknya semangat semuanya, apalagi lihat kelangsingan saya yang beratnya cuma 36 kilo. Pak Tri mau udah disingkirkan kulkasnya mau Pak Tri. Tapi Pak Tri tahu nggak berat badan saya 36 kilo Pak Tri? Alah, ya ora percaya Nggak ada toh. 3 kali, nggak ada itu kempol kiwo. Belum semuanya ya. Belum semuanya, cengol saya pitulas. Jangan bilang begitu. Endang. Ada sumur yang mau ditutup enggak? Terus, ya terus. Bu Endang, tapi kalau secara grafik di tahun 2025 kemarin sampai ke 2026 tahun ini, seperti apa masyarakat menanggapi hal yang sudah dilakukan secara sosialisasi dan edukasi yang ada? Cara mungkin fokus tambah tertib atau gimana, kepripun ngaten? Jadi kalau kita itu melakukan sosialisasi secara terus-menerus nih, yang namanya masyarakat itu kalau tidak diedukasi itu kan takutnya lupa, bener. Itu. Buka setelah 4 tahun. Iya. Jadi kan tapi kadang dosa Bu, ini yang terjadi di masyarakat kebanyakan gini, aduh aku telat, bisa tahun sisan, mau podohi dendani gitu loh Bu kadang itu. Makanya saya ngatur toh, gimana grafiknya tuh sampai sekarang gitu. Gimana? Ya memang apalagi dengan regulasi yang baru memang dari sisi untuk denda memang lebih kecil ya dibandingkan dengan sebelumnya. Cuman ya kita kami bersinergi dengan KPPD selalu berupaya agar di masyarakat itu secara terus-menerus dari sisi kami melakukan pendataan, kemudian sosialisasi, kemudian dari sisi KPPD mereka gencar melakukan penagihan gitu. Itu yang jadi untuk bagaimana agar target-target itu bisa terpenuhi, kita berkolaborasi dengan KPPD. Betul. Iya. Ini terkait dengan hasil hasil dari kiprahnya Bu Endang menika jadi nyasar ke Pak Putra lagi. Terus Pak bocorannya dong Pak untuk pencapaian option di tahun 2025 kemarin terus pundi Pak Gunung Kidul. Kepo Pak ini Pak, Pak. Apakah bludak? Apa tetap tuing-tuing umat Pak? Apa butuh Yanti Pak? Gua apa? Gua DC Pak. Oke Pak, Pak Putra. Alhamdulillah untuk pencapaian option tahun 2025 kita cukup bagus dengan start 31 miliaran ya itu ya. Wow. Ini termasuk transparansi dari BKAD untuk mengeksporkan ke masyarakat. Mengumumkan bahwasan 1 miliar. Pak niku duitnya sepi. Alhamdulillah gitu. Tapi kan kembali lagi fungsinya kan juga untuk masyarakat juga Pak. Itu kan kemarin tadi kembali tadi untuk perbaikan jalan, jembatan, untuk PJU dan sebagainya. Itu bagian-bagian dari yang pemanfaatan dari option yang kita terima dari pajak PKB itu sendiri. Insya Allah di tahun 2026 nanti juga lebih bagus lagi. Mudah-mudahan meningkat lagi, nanti. Meningkat lagi, secara progresif, meningkat terus sehingga kemanfaatan pun juga semakin meluas lagi pada masyarakat gitu khususnya. Karena seiring dengan perkembangan di Gunung Kidul saat ini kan sudah mulai menggeliat ekonomi dan sebagainya, sehingga terkait dengan infrastruktur jalan dan jembatan dan sebagainya kita juga harus bisa mengimbangi itu semuanya. Betul, berarti nun saya Bu Endang jadi juga tambah semangat Ji Punji. 2026 juga tercapai Ji Pak Ji. Betul. Pak Putra nggak pusing Bu. Dan nun saya kembali lagi sebelum ke Bu Ani, ke Bu Prima. Seandainya Bu Prima kok dilalah orang terjadi kecelakaan atau apa yang namanya diharapkan mau melakukan selamat itu terus dana-dana tadi untuk apa Bu fungsinya Bu? Kalau dana yang dihimpun oleh Jasara Harja itu memang untuk disimpan dan nanti akan dikelola tetap untuk korban kecelakaan lalu lintas. Tetap loh gue. Enggak. Tetap loh. Jangan diputar. Iya. Diputar. Iya. Listnya iya. Iya betul. Karena memang kan korban-korban kecelakaan ini banyak banget Mas. Apalagi akhir-akhir ini Gunung Kidul ini kok kalau lihat sosial sehari berapa? Kalau data terakhir sih yang kami terima dari per akhir ini sekitar 130-an Itu korban kecelakaan. 1 bulan atau 1 tahun atau 1 hari? Nanti 1 tahun tuh akumulatifnya ya sekitaran ada hampir 1.000 korban. 1.000 laporan dari laporan polisi. Kurang lebihnya segitu. Dan itu yang paling banyak adalah kalau korban kecelakaan itu
karena kan pengendara ini banyak ya Mbak. Jadi misalnya satu kendaraan aja yang mengendarai ada 3 orang, kadang-kadang kan juga luka semua dan itu terhitung juga kan di kami. Mungkin orang awam Bu Prima belum kayak mungkin Saya saya belum tahu dia. Kecelakaan yang model apa, berapa yang diberikan, atau kalau meninggal berapa, mungkin yang di rumah kan ada yang belum tahu mungkin. Iya. Untuk kecelakaan itu sendiri memang dari Jasa Raharja kita memberikan jaminan sebesar 20 juta. Itu untuk biaya perawatan di rumah sakit atau di tempat medis ya. Jadi kalau misalnya sangkal putung, dibawa sangkal putung nih Mas ya nggak dapat, mohon maaf. Iya, jadi harus yang tempat medis di rumah sakit atau klinik vaskes ya, fasilitas kesehatan. Kemudian kalau untuk meninggal dunia, itu nanti korban meninggal dunia apabila memang masih ada biaya rumah sakit sebelum dinyatakan meninggal dunia ada perawatan, itu tetap kita berikan haknya untuk perawatan di rumah sakit sebesar 20 juta. Dan nanti untuk santunan kematiannya juga akan kita berikan juga sebesar 50 juta untuk ahli waris yang sah. Jadi dua-duanya Bu. Tapi apabila di TKP langsung meninggal dunia, maka yang kita serahkan hanya yang 50 juta saja. Gitu. Terima kasih Bu Prima. Semoga semakin penteran seperti ini semakin mengerti juga, kesadaran juga kepada para pemirsa kita. Ada apa lagi pertanyaan? Kita nyambung ke Bu Ani juga, Nun Sewu. Bu Ani, Nun Sewu sekarang kan opo-opo wis online, gitu. Opo-opo wis online, wis era digital. Nah, terkait ini di kantor pelayanan pajak sendiri itu bagaimana Bu saat ini? Apa yusi hokas yang teko ke kantor dengan pelayanan yang semaksimal mungkin atau bagaimana? Istilahnya kesibukannya di kantor sendiri Bu, mungkin bisa dijelaskan. Baik, untuk di kantor induk ya, di kantor induk juga saat ini masih ramai walaupun kita ada layanan di luar. Mungkin karena beda ya, tipikalnya di Gunung Kidul sama Sleman, Bantul, kemudian Kota, Kulon Progo itu beda, tapi kalau di Gunung Kidul memang yang manual ataupun datang ke kantor itu masih banyak juga. Mungkin di ono sing urung ngerti, urung iso juga ya. Iya. Jadi imbang sih. Soalnya memang kan rata-rata nek koyo aku ngene iki ratom ya aku terima ning kantor. Iya. Kan kok digosok, digosok apa dan sebagainya aku terima ning kantor. Digosok terus metu nomor. Oh, betul jin. Waduh, ini aku juga masih banyak pertanyaan Mbak. Terutama ke Pak Sabto. Pak Putro. Oh, Pak. Itu Pak Putro Sabto kok. Betul. Namanya kok aku enggak salah. Tapi aku punya keyakinan Pak Putro kan selalu tersenyum ya, always smile gitu, kayaknya memang targetnya tercapai juga ya. Pertanyaannya kita simpan dulu, kita akan kembali tapi sesaat lagi masih bersama kami di Kopi Jos. Seruput kopi merah, gaya seruput kopine gayang obrolane ake irwane lan happy pokoke Kopi Jos. Di seruput kopine gayang obrolane ake irwane lan happy Kopi Jos. Di seruput kopine gaya Kopi Jos. Aku bahagia. Bahagia sekali karena dari tadi aku dapat semangat baru yang sangat luar biasa. Aku teruang. Aku tahu. Aku punya semangat yang istimewanya hari ini dan aku jadi bahagia karena siapa? Siapa sih? Karena Pak Tri. Saya punya pantun buat Pak Tri. Ya. Makan teri dicampur tahu. Saja. Pak Tri, I love you. Batinnya gini, ya ampun kok aku mau dadak mangkat toh. Makan teri dicampur tahu. Cakep.
Pak Tri wis bejamu. Pak Tri mikire ngene lho. Poso-poso jare deme-deme dikerek. Aku hanya ingin mengganggu Pak Tri saja. Lainnya aku dikerangkeng. Tapi Pak Tri itu nanti kalau seandainya punya Mbak Yanti dibawa pulang itu tol mundur itu aman. Aman dari suasana gelap gulita. Karena genset tahu standby. Tapi yang saya tuh tadi penasaran sama Bapak yang Pak Aswin. Oh, Pak Aswin. Di sana ada Pak Aswin, di sini ada Astagfirullah. Tapi saya tuh dari tadi dulu terus Lah iya, rasanya mau yakin rupiah. aku tadi bising sama saya. Iya. Pak sampean iki kok gamit derma. Padahal aku yang ketemu dan aku namanya loh. Tapi hari ini kita patut bangga karena dari narasumber kita dan juga penonton kita support yang luar biasa. Terima kasih Dari PKAD Gunung Kidul dan juga dari KPPD DIY. Betul sekali, Jen. Saya tuh dari tadi bahagia banget. Kenapa? Karena kameramennya bingung loh. Apalagi Pak Putro bisa hadir langsung, rawuh langsung, tidak hanya mewakilkan. Beliau selaku Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Pak, tadi saya sudah mendengarkan penjelasan Bapak tentang pengembangan pemeliharaan dari Gunung Kidul dengan beberapa aset-aset yang ada. Otomatis itu kan pasti banyak sekali cara yang tidak bisa diungkapkan seperti apa, tapi boleh dibocorkan beberapa strategi seperti apa BKAD Gunung Kidul ini bisa lebih wok sekali ke masyarakat war gitu. Monggo silakan. Terima kasih. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya untuk APBD kita sangat terbatas. Ya. Apalagi kemarin dana transfer kita dari pusat ke daerah kan kena potong kan. Efisiensi juga, Pak. Efisiensi Program gulung ya, Pak. Malah curhat. Kita kena potong sekitar 102 miliar. Sehingga bagi Gunung itu sebuah angka yang sangat besar. Betul sekali, Pak. Sehingga dari situ kita berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah kita. Di antaranya smart pajak maupun retribusi. Sehingga pajak PKB yang di dalamnya option ini merupakan bagian dari pendapatan kita. Sehingga itu kita kumpulkan, kita selaku bendara umum daerah di Gunung Kidul kita kumpulkan untuk membiayai berbagai pembangunan yang ada. Nah, kita alhamdulillah untuk sekitar tahun 2026 itu kita proyeksikan sekitar 310 miliar lah kita dari PAD itu sendiri. Nah, sehingga nanti dari situ praktis penggunaannya pun nanti juga kita berdasarkan pada skala prioritas yang ada. Nah, artinya kan dari sisi keluasan kita juga paling luas, Gunung Kidul paling luas di wilayah DIY. Kemudian juga dari sisi kondisi geografis juga sangat berbeda dengan daerah yang lainnya. Sehingga semuanya perlu ada semacam effort yang berbeda dengan daerah yang lain. Sehingga ketika kita harus membelanjakan dari pendapatan baik dari pusat maupun yang dari PAD tadi, itu kita harus istilahnya harus pandai-pandai betul memilih dan memilah mana yang prioritas, mana yang mendesak dan sebagainya. Sehingga tidak mungkin semuanya bisa ditangani bareng semuanya itu. Sehingga kami mohon maaf bagi masyarakat yang barangkali masih ada jalan di depannya mungkin belum sempat tertangani itu karena sangat keterbatasan. Sehingga nanti pastilah nanti suatu saat juga nanti akan tertangani dengan mungkin ditambah kemudian juga dibangun sekaligus yang bagus dengan memperhatikan pada kondisi kemampuan keuangan kita. Yang praktis nanti juga akan berdasarkan sekali lagi secara prioritas, mana yang sangat mendesak, mana yang menjadi hal yang memang harus kita lakukan dalam rangka kita untuk mengembangkan terutama daerah-daerah untuk mengembangkan daerah yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di jadi yang ada Israel, kita tak diseke mergoki ono imbal balik kayak gitu Pak, gitu. Termasuk itu yang jadi betul. Apa menurut saya Pak, BKAD itu apakah memang mengurusi semua hasil pajak keuangan yang ada di daerah tersebut atau ada poin-poin khusus? Menurut saya di Gunung Kidul kan juga tidak beda dengan ke kota-kota yang lain ya.
pariwisata juga tinggi, terus mungkin ada pajak penghasilan juga, para pengusaha, itu apakah semua masuk ke BKAD atau cuma khusus di kendaraan aja Pak? Semua masuk di BKAD. Jadi seperti kategori pariwisata, walaupun yang memungut adalah dari pariwisata, nanti itu masuk kas daerah. Oh, jadi kita yang mengelola. Kemudian seperti pajak hotel dan restoran, itu juga kita yang masuk di kas daerah kita juga. Begitupun seperti pajak rumah makan, kemudian juga listrik dan sebagainya. Itu juga masuk di kas daerah kita di BKAD. Yang mengelola adalah kami di BKAD selaku bendara umum daerah. Jadi nanti kita kumpulkan, kita manfaatkan untuk pembangunan yang ada di Gunung Kidul. Nah, itu artinya dari penerimaan yang ada, semua kita kembalikan kepada masyarakat sesuai dengan tadi. Ya berhubung wilayah Gunung sangat luas, kemudian juga kondisi geografis yang sangat berbeda dengan yang lainnya, sementara pendapatan kita sangat terbatas, sehingga ya kita harus betul-betul mempertimbangkan, memilih dan memilah mana yang prioritas dan mana yang mendesak, yang itu harus kita lakukan dengan tanpa mengecilkan dari aspek yang lainnya. Yang soalnya nanti juga kita Pak, saya potong transparansi pendapatan masyarakat yang disampaikan ke masyarakat itu, maksudnya transparansi anggaran-anggaran yang ada itu sejauh ini sudah tersampaikan dengan baik atau belum? Saat ini kita selalu terbuka, artinya kita masyarakat bisa mengakses langsung terhadap kondisi APBD kita. Tidak ada privacy, tidak apa, loss gitu aja Loss Pak? gitu ya, bisa buka di website kita, kemudian juga SIPKD kita juga sangat terbuka, bisa siapapun bisa melihat di situ kondisi belanjanya bagaimana, pendapatnya seperti apa, bisa lihat seperti itu. Untuk mengantisipasi sebuah hal-hal yang tidak diinginkan, jadi seperti itu ya Pak. Jadi luar biasa. Apalagi sekarang zaman medsos itu semua bisa di-up-kan ya Pak, gitu. Dan beliau-beliau tugasnya juga tidak mudah ya, karena ngurusi wong oke juga dan juga dana yang tidak sedikit, apalagi masih ada potongan yang tidak seperti dulu lagi dananya gitu. Makanya itu memang harus dioptimalkan juga Pak J. Makanya masyarakat mungkin hari ini dengan hadirnya beliau di Kopi Jos ini sekaligus kita tidak hanya sosialisasi menginfokan tentang taatnya berpajak terkait dengan kendaraan bermotor, tapi juga sadar untuk pajak-pajak yang lainnya gitu. Karena Ben Pak Putro ini kan buatan pusing, buatan momen gitu. Tapi nggak mungkin pusing, karena kan saya ibaratkan seperti acara sekarang. Pak Putro ini kayak Kopi Jos, terus kooperatif, ya dong, jenius, pintar dan oke sekali. Tapi ada satu poin yang kita tanyakan dari beliau-beliau semuanya ini sampai saat itu kegiatan apa yang sudah dilakukan agar warga itu sadar bayar pajak, entah kendaraan bermotor, entah mungkin pengusaha atau mungkin pajak pribadi atau mungkin terkait apapun lah. Karena semua itu wajib pajak ya Pak. Itu apa yang dilakukan dari Bu Ani dulu? Iya, baik. Ya, baik. Kalau dari Samsat itu kita ada sosialisasi nggih. Jadi kita ada sosialisasi ke kecamatan ataupun ke kelurahan. Jadi kita laksanakan, nanti kita bekerja sama dengan dari Jasara Harja, kemudian kita juga ada dari kepolisian. Dan kalau ada dari BKAD juga kita diajak ya Bapak ya, itu untuk sosialisasi. Kemudian kita juga ada namanya operasi gabungan ya. Jadi operasi gabungan itu kita laksanakan untuk ini menjaring untuk melihat dari masyarakat itu apakah sudah taat bayar pajak atau belum. Jadi kita laksanakan, dan saat ini juga operasi di jalan itu. Iya, operasi gabungan. Oke, tapi nuwun sewu, kan saiki wis ana foto sing motret dhewe lho kok jenenge iku. CCTV, elektronik itu iya, etle. Iya. Itu nyambung juga nggak Bu dengan ini? Itu dari kepolisian kalau etle itu. Kalau operasi gabungan kalau operasi gabungan kita itu kita juga bekerja sama dengan kepolisian juga dengan Jasara Harja seperti itu. Ibu kan yang bayar-bayar gitu ya. Tidak jarang kita mendengar, lah ngopo to kok isih ono cegatan? Kan gitu. Kan saiki wis ono foto elektronik itu kadang itu. Oh, itu. Mau dene koyo nek foto itu setengah badan iso ora ya. Enggak bisa, orang KTP. Lah ini malah dipoto rongsen kayak. Oke, lanjut Bu Ani. Oke, jadi kita paham nih, ganti ada tambahan lagi Bu Ani. Dalam? Ada tambahan lagi Bu. Oh iya. Iya. Masyarakat mungkin monggo.
ya kalau dengan masyarakat ya kita cuma dengan sosialisasi itu. Ya, sosialisasi kan kita laksanakan nanti bersama, tidak hanya dengan kita, polisi atau jasa raja, tapi kita juga mengajak dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Harapan juga Harapan bisa, dan Bu. Baik, harapan kami untuk masyarakat tetap taat membayar pajak dan bersama Samsat Gunung Kidul, pembayaran kendaraan bermotor akan menjadi mudah, cepat, dan dekat. Mudah, cepat, dan dekat. Mudah, cepat, dan dekat. Seperti dekat yang terakhir itu kedekatan Pak dengan Tri Pak. lagi. Patri, Masya Allah datang. Marjan Debian. Monggo, Pak. Pak Putro, Pak Dimana Pak? Monggo. Terima kasih memang upaya yang kita lakukan dalam rangka kita mendorong masyarakat atau wajib pajak untuk taat pajak. Itu kita juga melakukan sosialisasi kerjasama dengan pihak kelurahan juga, dengan wajib pajak, dan juga bahkan disupport juga oleh bapak-bapak dari Dewan. Yaitu juga di situ juga untuk sama-sama mendorong agar masyarakat taat pajak, membayar pajak. Tidak hanya pajak PBB, namun juga pajak-pajak yang lainnya seperti restoran, dan juga PKB dan sebagainya itu. Nah, terkait dengan itu bagian-bagian dari upaya-upaya kita untuk kita mendorong masyarakat untuk taat pajak, karena pajak itu sendiri merupakan komponen yang penting dalam penerimaan dari pendapatan di daerah Gunung Kidul. Sehingga sekali lagi kami himbau agar itu juga terus masyarakat dengan sadar bayar pajak. Terus yang paling penting adalah tolong ini kita semua mulai merubah mindset-nya itu. Artinya membayar pajak itu kita lihat tidak hanya membayar pajak saja, namun kita lihat sebagai bentuk investasi. Ya, betul. Investasi. Karena kan saat ini kita membayar, nanti kita akan menikmati di kemudian hari. Nah, itulah bentuk investasi. Baik kita saja akan menikmati, maupun nanti anak cucu kita akan menikmati. Sehingga mindset kita bayar pajak jangan jadi beban, namun marilah kita lihat sebagai bentuk investasi kita untuk apa? Untuk perbaikan-perbaikan dan untuk kemudian di masa yang akan datang. Itu yang dengan seperti itu mudah-mudahan akan lebih meringankan. Betul. Rasa sadarnya lebih tinggi, karena tidak terbebani. Wow, ini kayak investasi. Syukur nanti ini bisa dinilai sebagai bentuk yang lebih tinggi lagi, untuk ibadah itu sendiri. Kita mungkin akan lebih tinggi lagi artinya, lebih semangat lah. Tidak ada rasa keterpaksaan. Itu harapan dari Bapak Kepala BKAD Gunung Kidul. Kalau Bu Endang sendiri tambahannya Bu, monggo. Menambahkan sedikit untuk warga masyarakat Gunung Kidul, karena BKAD itu mengelola 12 jenis pajak seperti yang disampaikan oleh Pak Putro tadi. Ada pajak hotel, restoran, kemudian hiburan, PBJT tenaga listrik, parkir, reklame dan sebagainya. 12 itu monggo nanti bagi pajak-pajak yang kita yang berdomisili di Gunung Kidul maupun di luar Gunung Kidul yang sudah tercatat sebagai wajib pajak kita untuk secara tertib melakukan pembayaran pajak, karena nanti pajak itu juga akhirnya kembali lagi ke masyarakat untuk pembangunan di Kabupaten Gunung Kidul gitu. Jadi dapat dilihat sekarang perkembangan di Gunung Kidul, akses jalan, kemudian fasilitas-fasilitas itu sudah mulai berkembang, dan itu juga sebagian berasal dari pajak yang dibayarkan gitu. Monggo untuk wajib pajak untuk tertib dalam melakukan pembayaran pajaknya. Terima kasih Bu Endang. Ke Bu Prima, tambahan sedikit Bu Prima, monggo terkait tugasnya. Mungkin untuk masyarakat Gunung Kidul, jangan lupa untuk tetap tertib membayar pajak di Samsat, di kantor bersama Samsat, dan di sana juga ada jasa raharja. Insya Allah jasa raharja bisa selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat, namun tetap harus berhati-hati selama berada di perjalanan, karena kecelakaan sekarang cukup banyak sekali. Hati-hati keluarga menunggu di rumah, jangan sampai di jalan terjadi apa-apa, bahkan sampai harus menebut nyawa. Nauzubillah. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, Amin.
Matur sembah nyuwun sanget Bapak Ibu kula pun jelas aniki Pak RT. Ayo dimirengke kepiye lelakon iki mau karo si Olala. Arep tok kepiyeke tak takon. Saya kembalikan pada yang di atas. Kepiye to? Kepiye to? Iki tulisane ora sing di atas kono lampu ono apa dan sebagainya kok. Bayar pajak yang diadakan tadi ada Ibu Ani, ada Pak Putro dan sebagainya kebijakan. Saya sebagai warga masyarakat Gunung Kidul harus taat pajak di mana tempat saya untuk berpijak. Berarti ini kowe barikan ngerampungke ora njaluk duit terus. Ya nek kepepet ya. Ya, pokoknya seperti yang diaturkan Bu Ani, Pak Putro, Bu Endang, Mbak Prima tadi, manfaatkan fasilitas yang ada. Yes. Urusi pajak Anda, urus dhewe wae, gak usah nitip sopo-sopo ya. Online bisa, datang langsung ke kantor juga bisa. Beliau-beliau siap melayani panjenengan semuanya dengan keramahan beliau. Hitung-hitung karo belajar nggih Pak Bu nggih. Gitu pokoknya satu kata, semoga ketertiban perpajakan di Gunung Kidul menjadi barometer di kota-kota yang lain. Tepuk tangan buat BKD Gunung Kidul dan juga KPPDDI. Tentunya pemirsa tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Sangat nih anak kota dan Pak Tenuki. Yang jelas adalah Jogja TV akan memberikan informasi-informasi yang luar biasa untuk panjenengan dengan orang-orang hebat dan juga orang-orang istimewa. Betul Khusus sekali. di kesempatan hari ini program Kopi Just tetap dukung kami. Biar apa? Biar program ini panjang selamanya, biar tambah mencerdaskan masyarakat, dan untuk kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang tidak salah nantinya. Betul. Gitu? Dan kita berharap Yes. hubungannya di tahun 2026 semoga acara Kopi Just menjadi acara terfavorit Amin. yang pemirsa lagi. Yeay. Untuk itu saya di sini yang tidak dan Saya Dimas Tejo. Saya Atma Mahatma. Dewi Olala. Salve Pak Kebun. Satu pantun yes, kita. oke boleh. Ada cicak dimakan kata. Cakep. Taat pajak itu orang bijak. Yes. Terima kasih. Tamu-tamu kita yang luar biasa matur sembah nyuwun sangat ya, Pak. Tepuk tangan dulu boleh? Ya. Ayo nyanyi dulu. Apa? Nyanyi dan juga tentunya seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Indonesia. Kopi Just. Aduh pipiku dicium Mas Joko. Aduh pipiku dicium Mas Joko. I love you katanya, kayuyu katanya, sekujur tubuhku merinding jadinya. Ku tak enak makan, terbayang Mas Jokro. Ku tak enak tidur, terain apa Putro, apa Putro, apa Putro. Diriku hanya rindu asik. Bisi-bisi hitam manis, tak jemu-jemuku memandangmu. Sejuta pria berwajah tampan, cintaku hanyalah Mas Putro tersayang. Aduh, pipiku dicium siapa? Dicium Pak Putro. Aduh, bibirku Disayang Pak Putro. Pak Putro, tak Pak Putro, Ya merinding tubuhku, merinding jadinya. Ku tak enak makan, terbayang Pak Putro. Ku tak nyenyak tidur Karena Pak Putro, Pak Putro, tak Pak Putro. ya Para cintaku membara rindu.
Iki wis bubar kita. Berkumis tipis hitam manis. Jamuku memandangmu. Sekujang pria berwajah tampan. Cintaku hanyalah sayang, aduh pipiku, cium Pak Putro, aduh bibirku, disentuh Pak Putro, Pak Putro, Pak Putro, iya merinding tubuhku, merinding jadinya. Tepuk tangan boleh dong? Matur nuwun.